Perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Atep Toto Nuryawan, kelas 9 dari SMP Bina Harapan Jati Gede. Pembahasan kali ini yang pertama, pengertian dan istilah perdagangan internasional. Yang kedua, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dan istilah perdagangan internasional. Pengertiannya, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Istilah perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Yang kedua, impor. Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri antara lain kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Mata uang yang digunakan sama. Tidak dikenal bea masuknya retribusi. Biaya angkut lebih murah. Kualitas barang bervariasi. Peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Kalau perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Dikenali pajak atau bea masuk. Biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Peraturan perundang-undangan berbeda hukum internasional. Itulah perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Yang ketiga, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, proteksi. Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Contohnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari China agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Yang kedua, kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Yang ketiga, tarif. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Contohnya, pemerintah Amerika menetapkan tarif impor yang tinggi untuk barang-barang komoditi dan aluminium dari Tiongkok. Yang terakhir, politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Contohnya, China yang seringkali menjual produk seperti baja, tekstil, hingga produk elektronik yang lebih murah di Indonesia ketimbang di negara asalnya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.